Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif bisa diartikan sebagai statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran objek atau angka yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana apa adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Itu definisi secara singkat. Biar lebih paham, mari kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, bahwa jadi proses menggambarkan objek, menggambarkan angka itu bisa disebut juga dengan menyajikan angka atau menyajikan data. Jadi penyajian data mengharuskan kriteria komunikatif. Jadi kalau ada penyajian data harus komunikatif, harus lengkap, harus menarik. Itu penyajian data harus seperti itu. Cara menyajikan data ada 5 di sini. Ada tabel biasa, ada tabel distribusi, grafik, diagram, dan piktogram. Itu kita bahas pertama dari tabel biasa. Penyajian data yang pertama berbentuk tabel biasa. Nah, pada kali ini tabel biasa yang jadikan contoh berdasarkan data nominal. Apa data nominal itu? Data yang berdasarkan kategori. Apa kategorinya? Kategori SD, SMP, SMK, SMU ini semuanya adalah masuk kategori. Atau data dengan cara menghitung. Misalkan kita hitung 1, 2, 3. Nggak ada SD itu. Misalkan pegawai keuangan yang tingkat SD ada 3,5. Nggak ada. Hanya ada 3. Nggak ada setengahnya. Itu namanya menghitung. Baik, kita masuk ke esensi dari tabel biasa. Ada beberapa hal yang harus terpenuhi dalam membuat tabel. Pertama, setiap tabel harus berisi judul tabel. Ini judul tabelnya ini. Komposisi pendidikan pegawai DPT Lodaya. Ini judul. Selanjutnya ada judul setiap kolom. Ini judul setiap kolom. Ada nomor, ada bagian, ada tingkat pendidikan, ada jumlah. Kalau ini apa? S3, S2 ini namanya subjudul dari tingkat pendidikan. Selanjutnya, nilai data setiap kolom juga harus ada. Ada data, ada angka setiap kolomnya ini. Kemudian ada nama-namanya, ada datanya ini. Data keuangan. Kemudian sumber data dari mana? Data ini ada sumber datanya bagian personalia. Itu cara-cara membuat tabel biasa dengan menggunakan data nominal. Dengan cara seperti ini kita bisa membaca misalkan pegawai keuangan di PT Lodaya yang SD hanya 3 orang, yang SMP 12 orang, yang SMK 156 dan seterusnya. Sehingga ini pun juga bisa menggambarkan bahwa pegawai di PT Lodaya di bagian keuangan seluruh pegawainya berjumlah 331. Jadi ini ditambahkan yang S1 tambah sarjana muda tambah sekolah menengah umum SMK, SMP ini ditambah ke sini. Jadi di bagian penjualan misalnya S1 hanya 7 orang, tapi total ada 114 ini. Berbeda dengan seperti ini. Ini sulit Anda membacanya. Jadi harus baca di bagian keuangan jumlah pegawai yang lulus S1 25. Sarjana muda 90 orang, SMU. Nah, seperti ini namanya itu tidak menarik. Tampilannya tidak menarik itu. Tidak komunikatif, padahal harus seperti ini. Komunikatif, lengkap, dan menarik. Nah, jadi seperti ini yang menarik gitu. Itulah cara membuat tabel biasa. Sekali lagi kalau ini tidak menarik. Kemudian ada tabel biasa dengan data ordinal. Ini data ordinal. Data yang berdasarkan ranking. Makanya ini ranking 1, ranking 2, ranking 3. Pasti ranking nomor 1 nilainya paling tertinggi seperti ini. 61,90 turun 61,02. Tapi dalam konteks ini harus diperhatikan, ini harus ada judul.
Tiap kolom ada judulnya juga. Tiap kolom juga harus ada datanya. Ini datanya. Ada angkanya, sumbernya. Ini sama dengan yang tadi. Itu cara membuat tabel biasa. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi. Apa sih arti frekuensi? Frekuensi berasal dari bahasa Inggris frekuensi. Berarti kekerapan. Bisa berarti keseringan. Bisa juga diartikan jarang kerapnya angka atau data. Dalam statistik diartikan angka yang menunjukkan seberapa kali suatu variabel atau angka itu berulang atau muncul dalam deretan angka. Contohnya, nilai 10 mahasiswa, hasil post-test kompetensi dasar, ini 10 mahasiswa dapat nilai seperti ini. Ada yang 60, 40, 50, 60 itu loh. Kemudian kalau angka-angka ini dibikin tabel disusun seperti ini, mulai dari yang teratas. 180, 75, terus sampai 40. Kemudian dikatakan frekuensi dari sini. Ini 100 muncul berapa kali? Oh, ternyata 100 hanya muncul satu kali. Ditulis 1. 80 muncul berapa kali? Oh, ternyata muncul ditulis 1. 75, oh ada 2. Ini 75-nya ada ditulis 2. Yang 60, ini 1, 2, 3 ditulis 3. Jadi ini keseringan muncul ini. Jadi 60 muncul 3 kali. 75 muncul 2 kali. 100 muncul 1. Ini yang dikatakan frekuensi. Makanya dikatakan tabel distribusi frekuensi. Kalau sedikit ini sederhana, gampang. Tapi kalau udah banyak agak sulit kita bikinnya gitu loh. Makanya diberikan cara membuat distribusi frekuensi data tunggal. Misalkan ini ada 72 angka ini. Jadi misalkan dari sejumlah 72 siswa, Madrasah Ibtidaiyah diperoleh nilai ulangan harian sebagai berikut. Jadi 766 ini merupakan angka-angka hasil ulangan harian. Kalau mau dibikin tabel distribusi frekuensi kayak tadi itu, caranya ikuti langkah pertama. Ingat, belajar statistik mempelajari langkah-langkah secara urut, tidak boleh diloncat. Jadi sebenarnya gampang statistik asal tahu langkah-langkahnya. Apa sih langkah pertama di sini? Mencari nilai tertinggi, highest score, dan nilai terendah, lowest score. Nah, kita boleh cek di sini apa nilai tertingginya. Oh, ternyata di sini 8. Nilai tertingginya. Ditulis highest score sama dengan 8. Nilai terendahnya berempat, ada 4 di sini. Kita tulis lowest score sama dengan 4. Itu langkah pertama. Langkah kedua, menyusun nilai hasil ulangan harian dari atas ke bawah. Nilainya tadi ada 8, maka disusun 8, 7, 6. Jadi disusun dari atas ke bawah mulai dari nilai paling besar sampai nilai terkecil. Jadi 8, 7, 6, 5, 4. Sampai terkecil 4, terbesar 8. Seperti itu. Kemudian langkah ketiga, menghitung frekuensi yang ada dengan bantuan jari-jari. Hasilnya masukkan ke dalam kolom kedua. Udah tahu tadi yang dikatakan frekuensi itu seringnya muncul. Jadi 8 ini muncul berapa kali? Ternyata muncul 4 kali. Tapi caranya kan harus seperti ini misalkan. Pertama kita ketemu 7. Maka 7 kita centang dulu. Ketika centang baru pindah ke sini. Di jari, di sini ada jari, sini 1. Kemudian ada 6 misalkan. 6 dicentang dulu. Baru kita lari ke sini di jari. Demikian seterusnya. Sehingga di sini ketemu 8, frekuensinya muncul 4. Berarti 8 muncul 4 kali. 7 muncul 23 kali. 6 muncul 28 kali. 5 muncul 16 kali. Dan 4 muncul 1 kali. Nah itu. Kemudian jari-jari ini dijadikan angka. Masuk langkah keempat mengubah jari-jari menjadi angka biasa. Jadi 4, jadi 23. Jadi nggak ada lagi jari-jari sebenarnya. Jumlahnya persis 72 seperti yang tadi kita tampilkan. Itu kalau pakai data tunggal. Gimana kalau dengan data kelompokan? Nah, ini saya ambil dari bukunya Pak Sugiono ya. Saya kutip dari bukunya Pak Sugiono. Mungkin Anda bisa nanti buka halaman 36. Di halaman 36 ini ya, dicek lagi. Biar ada gunanya beli buku tuh. Jadi kalau data ini kalau dihitung nanti namanya sebanyak 150 ini.
150 data ini. Dari 150 data ini namanya N, number of cases N. Jadi coba ya, tabel distribusi frekuensi kelompokan disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak. Nah, ini kan banyak sekali. Sehingga kalau disajikan dalam tabel biasa atau distribusi tunggal menjadi tidak efisien dan kurang komunikatif. Tidak sesuai standar yang di awal, tidak komunikatif, kurang komunikatif. Makanya pakai kelompokan itu. Gimana langkahnya? Sama dengan yang tadi. Pertama kita mencari high score dan low score. Kita cari angka tertingginya. Kita cari ini ternyata 93 ketemu. Low score-nya 13. Ini 13. Nah, kalau sudah ketemu, baru masuk ke langkah kedua. Nah, langkah kedua, ini langkah pertama ya, high score dan low score. Kemudian langkah kedua, menghitung rentang data atau mencari banyaknya nilai dari nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi. Jadi mencari nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi. Jadi ini nilai terendahnya 13, tertingginya 93 diurut 13, 14, 15 sampai 93. Oke. Apa itu maksudnya? Jadi gini, rentang data, total range atau rentang data, kita pakai rumus ini. R sama dengan high score kurangi low score tambah 1. Jadi 93 ini dari sini ya. 93 kurangi 13 dari ini tambah 1, jadi ini sama dengan 80 tambah 1. 93 kurangi 13 sama dengan 80. Tambah 1 sama dengan 81. Jadi rentang datanya atau total range-nya sama dengan 81. Ini apa artinya 81? Angka ini mengandung arti bahwa apabila kita menghitung banyaknya angka atau nilai dari nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi, pada data di atas akan diperoleh sebanyak 81 butir nilai. Jadi data dari nilai terendah sampai tertinggi 93. Kalau diurut 13, 14 sampai 93 akan ketemu 81 angka. Tak percaya? Ayo kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi satu deret ini 20. Kalau ada 4 deretan berarti kan 80. Tambah 1, 81. Ini yang maksud rentang data. Nah, jadi nilai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi jumlahnya 81. Jadi langkah kedua menghitung rentang data ketemu 81. Kemudian langkah ketiga menghitung jumlah kelas interval dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. N jumlahnya jadi 150 tadi. Nah, jadi K jumlah kelas interval, N jumlah data observasi, logaritma, ya N log adalah logaritma. Oke, untuk ini ya, mungkin Anda bertanya, N dari mana Pak? Kan sudah saya katakan tadi, N itu ini, lah ini N. N-nya, semua data yang namanya N, itu banyaknya 150. Oke. Mana cara mengerjakan ini? Ini butuh bantuan kalkulator. Pastikan Anda bukan kalkulator dan kalkulatornya bukan yang sederhana, yang lengkap, yang ada logaritmanya, yang ada lognya seperti ini. Lalu cara mengerjakan gimana? Yang dikerjakan ada lognya. Jadi log, kamu ketik log aja kemudian 150, maka akan ketemu keluar nilai ini 2,176 dan seterusnya karena ini dibulatkan. 2176 dibulatkan. Setelah ini masih ada angka dibulatkan menjadi 2,176 baru kali 3,3 tambah 1 ketemu 8,1808. Dibulatkan bisa jadi 8 atau bisa 9. Kita pakai 9 di buku Pak Sono pakai 9. Oke ya. Kemudian ini langkah ketiga, langkah keempat kalau sudah ketemu gini, ini saya ini. Kalau jumlah ini ke bawah ya, jumlah kelas interval. Jadi jumlah kelas interval ketemu 9 yang merah. Kenapa dimerahin Pak? Karena ada yang biru nanti ini. Langkah keempat menghitung panjang kelas. Gimana cara menghitung panjang kelas? Rentang dibagi jumlah kelas. Ingat rentangnya tadi ini 81. Kemudian jumlah kelasnya sama dengan 9. Jadi rentang dibagi jumlah kelas berarti
81 bagi 9. 9 yang ini sama dengan 9 yang biru. Ini beda. Karena kebetulan sama. Ada 9 merah, ada 9 yang biru. Nah, apa maksudnya? Ada 9 merah, 9 biru. Oke. Nah, kalau 9 yang merah ini jumlah kelas interval 9. Apa maksudnya, Pak? Ini kita hitung ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 yang merah. Jumlah ke bawahnya. Kalau yang biru apa? Ini kita pertama, kita udah tahu tadi angka terkecil sama dengan 13. Kemudian dari 13, hitung 13, 14, 15. Maka ketika 9 kamu akan berhenti di 21. Atau dengan bahasa lain 13 sampai 21 itu adalah kelompok nilai dari seperti ini. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ini kalau dihitung ada 9. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu dikatakan panjang kelas. Kalau ke bawah jumlah, kalau ke samping panjang kelas. Oke kan? Seperti itu. Jadi itu cara menghitung ini. Dari mana 13 plus 1? Ya, dari nilai ternah. 13, terus 9 ke samping ketemu 21. Satu geser ke bawahnya 22. 9 lagi 22, 23 terus sampai 9 sampai di sini. Terus 31, 9 dan seterusnya jadi seperti ini. Ini cara membuat kelas interval. Cuman di buku Pak Sugiono halaman 37 di sana ditulis, walaupun dari hitungan panjang kelas diperoleh 9, tetapi pada penyusunan tabel ini digunakan panjang kelas 10 supaya nilai batas bawah semuanya berakhir 0 ini. Yang batas bawah berakhir 0 semua. Dan batas atas berakhir 9 ini. 9 semua ini. Hal ini akan lebih komunikatif bila dibandingkan dengan menggunakan panjang kelas 9. Ini Pak Sugiono lebih menggunakan komunikatif. Kemenarikan. Kalau di sini kan tidak sama. Ini. 3, 2, nah kalau ini sama semua. Tapi sekali lagi ini nggak konsisten. Kenapa? Ini berubah menjadi panjang kelas interval menjadi 10 ini. Panjang kelas 10. Padahal aslinya ini kan 9. Nah di sini yang Pak Sugiono kurang konsisten. Dalam proses latihan kita nanti selanjutnya kita akan yang pakai ini aja biar nggak bingung Mas Pak. 9-nya 9, kalau 7 ya 7 gitu. Biar kita konsisten gitu. Cara membuat panjang kelas interval. Oke, tapi karena di Pak Sugiono ya pakai ini kita menyesuaikan dengan buku Pak Sugiono. Kalau kita sudah latihan pakai yang model ini nanti ya. Oke. Kemudian, nah ini kan kita menghitung jari-jari. Sama seperti yang tadi itu. Jadi misalkan cara menghitung jari-jari gimana? Dari seperti ini, mulai dari sini. Jangan diloncat ke sini, jangan. Atau di tengah dulu, jangan. Atau dicari 27-nya muncul berapa kali, jangan. Nggak seperti itu. Pertama 27 dicentang dulu. Centang 1. Kemudian ketika dicentang 1, baru lari ke sini. Oh 27 ada di mana? Oh ternyata ada di rentang 20 sampai 29. Tentang 1 itu seperti itu. Kemudian kalau kita cek lagi, kemudian ada 53 ditentang dulu, baru saudara lari ke sini 53 tuh ternyata ada di rentang angka 50 sampai 5 terus dan seterusnya dibikin seperti itu, baru muncul di jumlah ini 1, ini 6, oh ini ada 9 dan seterusnya seperti itu. Ketika itu baru kita masuk langkah 6, menghilangkan jari-jari ini dibuang, tinggal ininya saja. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kan tabel distribusi frekuensinya sudah selesai. Cuman pada pengalaman sebelumnya mahasiswa banyak gagal di sini karena tidak laten bikin jari-jari. Ada yang mestinya 9 jadi 10, yang 31 jadi 32, yang 42 jadi 41. Sering selisih 1 itu menjadi salah karena kurang kehati-hatiannya. Oleh karena itu sebenarnya ada solusi yang lebih hati-hati memakai bantuan Excel. Nah, gimana cara bantuan Excel seperti ini? Ini akan saya kasih penjelasan di video selanjutnya biar tidak terlalu panjang video ini. Mungkin demikian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.